Cek 1, 2, 3. Udah, Mas. Udah. Mana sih? Yang tadi. Udah tadi. Siapa lagi? Albert ya? Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Yo, Kak Albert. Coach Albert, gimana kabarnya? Luar sekarang biasa, outfitnya luar beda biasa. lagi. Hah? Ganti-ganti terus outfitnya. Cek harga outfit kan nih? Anu Nggak ya, usah ya? OTD. OTD. Iya. Biasanya kan begitu. Iya. Mana nih? Kita nunggu siapa? Mana Coach Dian? Bisa bertiga kali ya? Nah, oh. Mana nih? Coach Dian. Masih kurang tinggi. Dian. Suara saya jelas nggak? Cek. Oh, banyak juga nih yang bergabung nih. Bahaya nih kalau salah ngomong nih, Coach Albert. Kenapa? Kalau salah ngomong bahaya nih. Sebentar. Itu nih yang bergabung. Bahaya nih kalau salah ngomong nih, Coach Albert. Oh nih sudah Coach Dian. Ya. Terima. Oke. Udah ya? Ya, udah. Oke. Wah, Halo. sip. Nih. Halo, assalamualaikum. Gimana Coach Dian? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, udah lengkap nih, kita mulai ya. Coach. Iya. Suara jelas, suara saya jelas. Banget, Coach. Jelas. Oke ya, jelas banget nih dua pakai voice-nya nih. Luar biasa. Kali ini bertiga. Baiklah, kita ya tadinya mau pakai Zoom tapi nanti deh Zoom kita agendakan bulan depan. Boleh. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya. Kita kembali lagi di streaming ya, live streaming Instagram di akun Instagram Sekolah NLP. Di mana Sekolah NLP ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari Asari Learning Center. Asari Learning Center sudah berkiprah begitu lama, melakukan banyak hal, berkolaborasi dengan banyak orang, termasuk dengan kedua narasumber ya. Kalau
bilang narasumber itu ingat di kampus. Iya umum. Ya, ini iya kuliah umum gitu kan narasumber kita. Udah kayak zaman-zaman mahasiswa ini. Oke, teman-teman Instagram ya, sekolah NLP yang telah hadir ini banyak yang menyaksikan banyak sekali. Karena kalau dalam gramatikal bahasa Arab gitu ya, lebih dari satu disebut jama'. Setuju. Jadi banyak gitu, artinya banyak. Ya, kita bertiga ini banyak pembicara. Terus yang lihat lebih dari 3 orang itu juga banyak. Oke ya. Kita ngobrol ringan-ringan saja pagi hari, obrolan ringan tapi sangat bermakna dalam malah itu yang akan membuat kita tumbuh berkembang ya, daripada kita ngobrolin hal-hal yang berat-berat gitu. Yang berat-berat pagi-pagi udah ngobrolin yang berat, akhirnya aktivitas siang sama sore nggak kegarap karena mikirin yang pagi gitu. Ditambah lagi iya ditambah lagi Coach Albert dan Coach Dian ditambah lagi dengan belum sarapan. Repot nih. Ya. Oke, teman-teman semuanya yang menyaksikan live streaming Instagram Sekolah NLP ini, hari ini ya selama kurang lebih 60 menit, bahkan bisa lebih kalau mau gitu. Tapi kalau lebih sih training ya 1 hari gitu. Tapi janganlah dengerin orang ngobrol ini juga gitu kan, pengen ikutan nimbrung. Nah, berkaitan dengan pengen ikutan nimbrung, teman-teman bisa melontarkan nanti di jeda-jeda. Kalau nggak saya persilahkan buat nanya, ya nanya aja di kolom chat gitu ya. Langsung ya, ketik apa yang mau ditanyakan gitu kan. Kalau mau ditanyakan rumahnya di mana, nomor teleponnya berapa, terus kasih pulsa boleh gitu ya. Sawer. Nanya alamat, dikasih giveaway di sawer, itu silakan aja gitu kan. Karena kan Instagram nggak kayak sebelah. Kalau sebelah kan bisa dikasih emot gitu kan. Kalau di sini enggak. Alamat boleh dikasih, nanti barangkali yang sedang menyaksikan live streaming ini mau ngasih hadiah ke para pembicara. Ya boleh juga, diterima dengan senang hati. Walaupun ongkir ditanggung sendiri nggak apa-apa. Ya COD. Oke ya, ringan. Tema kita pagi ini ringan ya teman-teman semuanya. Dan para coach yang sudah hadir, saya bertindak sebagai moderator. Lebih enak jadi moderator sebetulnya daripada pembicara. Ya, temanya adalah NLP dan pengembangan diri. Ya, ini kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul ketika ngobrolin pengembangan diri, terutama. Kita jangan ngobrolin dulu NLP deh, gitu ya. Tapi pengembangan diri nih. Ya, pengembangan diri, dan nanti pengembangan diri yang seperti apa, bagaimana, itu bolehlah dijelaskan oleh para coach ya, yang sudah hadir nih 2 orang ini. Pertanyaan pertama, wah, pertanyaan udah kayak ujian ya, kuis. Bisa call a friend ya. Oke. Kayaknya sih bisa. Atau ini tanya tetangga sebelah, boleh. Ya. Oke, pertanyaan pertama ini mungkin kita tektokan aja ya. Maksudnya secara tidak formal, kalau misalkan mau berpendapat, bersaran, Coach Albert dan Coach Dian tidak mesti saya persilahkan. Iya, silakan ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang ini kita ngobrol aja. Ya, pertanyaan pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan pengembangan diri, sehingga tema ini betul-betul sangat penting buat dibahas. Kenapa juga harus pengembangan diri gitu? Biasanya umat muslim setelah lebaran haji itu berkembang, Coach Albert. Ini saya naik berat badan setelah bakar-bakar sate setelah lebaran tuh. Nah, ini gimana? Artinya apa yang dimaksud dengan pengembangan diri, sehingga perlu kita bahas pada streaming pagi ini gitu. Mungkin dari siapa dulu nih? Silahkan. Coach Dian dulu aja, silakan Coach Lady. Ya, kalau duluan tersadis ini. Ayo silakan. Oke. Jangan sulit juga lah. Oke, Coach Dian deh, Coach Dian. Oke. Terima kasih
Monggo Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Asari dan Ko Albert. Coach Waalaikumsalam. Albert dan seluruh peserta yang hadir di sini. Halo, sapa-sapa dulu. Oke, pengembangan di sini sangat luar biasa ya. Kenapa tema dan topik ini kita luncurkan? Karena saya merasa kita merasa bahwa suatu pengembangan diri ini akan dimiliki dan diminati oleh semua orang. Maaf. Siapa sih yang tidak mau berkembang seperti itu? Siapa sih yang tidak mau maju? Bahkan pengembangan diri ini bisa mencapai suatu kesuksesan dalam hidup, tidak hanya untuk pribadi, tapi juga untuk orang lain dan masyarakat. Nah, mungkin nggak usah jauh-jauh, kita bisa melakukan pengembangan diri mulai dari diri sendiri dahulu agar kita menjadi sosok role model untuk keluarga kita dan masyarakat. Nah, contohnya untuk pengembangan diri ini bisa dilihat dari sisi emotional intelligence, dari sisi intellectual intelligence, dan dari sisi spiritual intelligence. Kalau belum masuk ke NLP, sebenarnya kita awali dengan emotional intelligence. Bagaimana kita memulai hari dengan mindset yang positif. Mindset yang positif itu yang membuat kita lebih percaya diri dalam memulai hari. Jadi pada awal hari itu kita sudah memutuskan, sudah berpikir mau ngapain ya gitu. Pagi ini kita mau olahraga dulu atau mau sholat dulu, udah pasti sholat dulu ya. Tapi setelah sholat apakah kita mau melakukan suatu bahan perenungan? Saya biasanya sih setelah sholat subuh ada satu bukan meditasi ya, tapi perenungan yang saya lakukan bagaimana caranya supaya lebih baik lagi untuk memulai hari. Seperti itu sih Coach. Sebelum sarapan ya. Tapi biasanya sarapan juga nggak nasi sih. Biasanya sarapan juga kurma ya. Kurma 1 atau 3 tuh udah kenyang sih Coach hari ini. Curhat. 3 apa? 3 butir, 3 karung nih. Maunya 3 karung. Ya. Oke. Baik, terima kasih Coach Dian ya. Itulah beberapa hal yang penting dari Coach Dian yang disampaikan kepada teman-teman gitu. Harapan saya teman-teman juga ikut menyimak dan mencatat apa yang beliau sampaikan. Kita mencatatnya nggak usah pakai pulpen sama kertas sih kalau sekarang, tinggal ya di handphone juga bisa. Ini banyak sekali para ada Coach Isyanto. Waduh, HP saya ngaco tuh ngetiknya. Ngetik apa itu? Kalau komentar. Ini banyak juga nih para sesepuh dunia pemberdayaan diri yang gabung nih. Makanya aku sampai tadi saya kan bilang pertama jangan sampai salah. Ini kayak pendadaran. Jangan sampai salah. Iya. Oke lah teman-teman, itu dari Coach Dian ya. Kemudian sekarang dari Coach Albert, itu gimana pandangannya mengenai pengembangan diri, apa yang dimaksud dengan pengembangan diri, dan kenapa kita mesti berkembang diri ini? Monggo Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan sebelum saya jawab, saya terima kasih karena tidak disuruh kenalan. Karena saya agak dilematis gitu kalau suruh kenalan. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal jadi sayang-sayang gitu. Atau sudah terlanjur sayang, ditinggalin gitu. Jadi, saya Oke. Smartphone itu kan sudah smart ya sebenarnya. Maksudnya udah smart kok masih perlu update gitu, perlu update gitu. Bahkan jangankan cuma diupdate, tapi kadang udah perlu ganti handphone gitu. Nah, pengembangan diri saya rasa juga berkaitan dengan soft skill, hard skill pun juga perlu ya. Maksudnya teknologi berkembang, zaman berubah, dan sebenarnya kan apa yang kita tahu atau yang membawa kita sampai hari ini ya sebetulnya tergantung dari apa yang kita ketahui gitu. Jadi sekarang bilang ya tekniknya kurang jauh gitu kan. Jadi atau kopinya kurang kental gitu ya. Jadi mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Iya, oke. Sebetulnya kan kalau kita bisa tadi dikatakan Coach Dian gitu ya, cara berpikir atau cara ngelola emosi, kalau kita tahu kuncinya ya hari-hari ini saya selalu masih mengingatkan diri sendiri sih. Gitu, sebenarnya hidup ini tidak ada masalah gitu. Kalau ujian itu kan sebetulnya karena kita belum tahu, sudah punya kunci jawaban, tidak ada lagi ujian
gitu. Jadi ya pengembangan diri, menemukan kunci-kunci itu untuk hidup lebih baik gitu aja mungkin dari saya. Oke, siap. Kalau ngomong intinya, sebetulnya paling sebel ngomong intinya, tapi saya harus ngomong itu. Ya, intinya pengembangan diri ya sangat penting, gitu ya, sangat penting buat seorang individu, gitu ya, seorang individu untuk apa ya? Tadi, gitu ya, smartphone saja, kalau dianalogikan dari Coach Albert, smartphone saja itu namanya smart, depannya udah smart, ya pintar. Kalau orang pintar kan tidak perlu tanya. Tapi apa yang terjadi bahwa orang pintar itu masih tetap harus update kekinian gitu. Tapi ada orang pintar yang nggak pernah update. Gitu. Orang pintar selalu jadi tempat pertanyaan. Kalau di kampung, kebetulan saya tinggal di kampung. Jadi kalau ada HP hilang itu nanyanya ke orang pintar, bukan ke Google. Bukan Google Map. Iya, di sini banyak orang pintar yang nggak sekolah dan rujukan orang pada nanya, Mbah, ini kok saya tadi malam serasa panas, dingin ya Pak. Rumah, atap rumah serasa ada yang... Nah, itu kalau orang pintar di kampung, tempat bertanya begitu. Apalagi kalau PKD sama mau nikahan. Ya, oke. Nah, saya masuk ke yang lebih spesifik lagi nih. Spesifik pertanyaannya. Pertanyaan nggak usah banyak-banyak lah. 2 aja udah 1 jam. Ya, yang lebih spesifik mengenai pengembangan diri itu. Pengembangan diri dikaitkan dengan NLP. Tapi kita tidak berbicara mengenai teori bagaimana intervensi NLP terhadap pengembangan diri secara umum, bukan. Tapi kita berbicara mengenai pengembangan diri yang seperti apa sih yang dialami oleh para coach ini, ya, Coach Dian maupun Coach Albert setelah mempelajari NLP. Nah, ini penting nih buat teman-teman yang sedang menyimak. Apa sih NLP? Kalau keyword di Google banyak sekali NLP. NLP itu adalah bla bla bla. Kalau secara definisi banyak sekali gitu, informasi banyak sekali. Tapi kita pengen tahu kesaksian, ya, kesaksian dari orang yang tidak hanya mengajarkan pengembangan diri kepada orang lain, tapi juga apakah NLP ini berimpact pada diri sendiri, gitu kan? Dan seperti apa wujudnya? Silakan dari siapa aja lah. Gantian Coach Dian dulu boleh, silakan. Boleh, silakan Kak Albert. Gue silakan lah. Saya langsung waktu pandemi itu kan juga memengaruhi saya gitu. Awalnya juga panik gitu. Lalu sebelumnya saya terus terang jujur tipe orang emosian gitu ya, gampang emosi gitu. Nah, lalu yang ketiga tentu punya ketakutan lah ya, saya punya ketakutan tertentu atas, maksudnya di aspek tertentu, lalu juga punya hubungan dengan orang tua gitu ya, yang kemudian ketika belajar NLP ini mempengaruhi saya banget gitu ya. Jadi kalau awalnya panikan, begitu belajar NLP gantian lihat orang yang panikan kok lucu ya gitu. Jadi coba NLP kan juga punya model-model, punya tools gitu ya, punya teknik untuk bagaimana menyelesaikan trauma atau fobia begitu. Lalu yang kedua lebih nyaman ya, karena kan buka mata ya, bukan yang hipnotis gitu kan, kita takut kehilangan kendali begitu. Lalu ada berpikir panjang itu kayak apa sih gitu. Nah, ternyata kan ada yang positioning perception begitu. Lalu mengenai mood ya, mood ini kan gimana sih cara ngelola gitu. Akhirnya di NLP kok ada terus begitu. Jadi menolong saya. Lalu gimana sih, saya dulu bingung ya antara mengampuni dan memaafkan itu, apakah harus mengampuni itu harus memaafkan gitu ya. Itu mengampuni apakah harus melupakan, mengampuni apakah harus melupakan begitu. Nah, ini ternyata kan 2 hal yang berbeda ya. Bagaimana kemudian diajari kenapa kok akhirnya dikaitkan dengan emosi yang timbul gitu ya, terhadap ingatan kita terhadap sesuatu peristiwa. Nah, lalu di situ diedit begitu ya, itu menolong
menolong saya banget gitu ya. Lalu tentang emosi ya, bagaimana kemudian oh ini ternyata emosi itu netral begitu. Jadi kenapa marah, kenapa lalu kemudian believingnya, maksudnya karena nilai saya mungkin berbeda dengan nilai orang membuat saya marah mungkin. Nah, hal-hal yang begitu yang menolong saya banget sih. Gitu. Ya mungkin itu dulu. Dan pada akhirnya bisa menolong orang lain dengan cara yang sama gitu ya. Mudah-mudahan. Oke, silakan Coach Dian. Kalau sama ya Coach, kalau dibilang emosian, saya juga orangnya suka emosian. Enggak. Jadi cerita sedikit nih ya, Jadi tadi tuh setengah jam mau acara ini, itu saya udah rapi semua ya. Jadi semua sudah dipersiapkan gitu kan. Ternyata anak saya, bayi ini menumpahkan susu. Wah, udah berantakan kan di kamar. Susunya 2 botol ditumpahkan. Kalau dulu nih anak sebelumnya udah teteh, udah teriak gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, karena sudah mempunyai mindset dan dari ilmu NLP ini, saya diam sejenak, lalu langsung tiba-tiba tuh udah tersedia aja, udah ada tisu di situ, udah ada elap, udah ada pel gitu kan, sudah ada segala macam. Jadi kalau dulu pada saat saya emosi nggak terpikirkan dan barang-barang itu entah di mana gitu ya. Tapi pada saat saya merasa bahwa oh ini baik-baik saja gitu kan, ini tidak masalah, bukan suatu masalah besar. Tiba-tiba otak tuh jadi langsung memberikan suatu tanda. Itu ada tisu di depan, itu ada lapel. Nah seperti itu. Jadi ya udah, anaknya juga senang kan. Jadi bayi saya jadi gak nangis kan, karena saya bilang udah nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Mami beresin, aku beresin, aku rapihin, dan itu dengan cepat gitu kan. Jadi gampang untuk beresin. Nah itu satu hal. Akhirnya mempengaruhi mood kita juga gitu kan. Kalau misalkan pada saat itu saya kesel, mungkin udah bete ya sekarang gitu kan. Tapi itu mempengaruhi mood sehingga kita mengendalikan mood kita sehingga jadi lebih baik lagi pada saat kita melakukan sesuatu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya merasakan pada saat saya mau belajar NLP. Jadi awal-awal itu saya hamil lagi yang harusnya tidak boleh hamil lagi gitu kan. Nah, di situ saya merasa, aduh gimana nih gitu kan. Kayaknya perasaan jadi was-was gitu, khawatir, cemas, berlebihan dan sebagainya. Bahkan ketakutan-ketakutan itu sampai mempengaruhi bahwa akan mempengaruhi ke kematian seperti itu kan. Tapi di situ saya melihat ada ditawarkan yang training dari Asali Learning Center ya. Ada hipnoterapis, ada NLP. Saya coba masuk ke hipnoterapis dulu. Kok kayaknya enak nih gitu kan, diajarkan oleh Coach Asari itu kayaknya bagus lah gitu kan. Saya merasa agak nyaman di situ. Lalu saya masuk ke NLP Public Speaking. Loh kok makin enak gitu, makin pede gitu kan. Akhirnya mood ibu hamil yang pada saat itu mungkin bukan tidak mau hamil lagi ya, tapi pada saat itu memang ya udah anugerah dari Allah. Akhirnya saya merasa lebih bersyukur dari situ, dan itu yang menyebabkan mood saya tuh lebih baik lagi, nggak ada baby blues, hilang semua rasa ketakutan dan sebagainya. Hal itu yang membuat saya lebih ingin lagi untuk ikut mempelajari NLP lebih jauh, sampai saya ikut beberapa kali kan, ada NLP practitioner sampai NLP master dan trainer gitu kan. Nah itu akhirnya mengubah seluruh hidup saya. Jadi pada hari ini alhamdulillah, alhamdulillah yang tadinya awalnya orang-orang berpikir bahwa keluar dari suatu pekerjaan di kantor itu udah tidak akan ada lagi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bisa berdampak bagi diri sendiri dan orang lain. Ternyata itu tidak benar sama sekali. Karena dengan kita mengetahui dan mendalami dunia NLP, kita jadi lebih mengembangkan diri kita dan kita jadi tahu apa sih sebenarnya potensi diri kita gitu. Minimal kita mengubah perilaku kita dari mindset positif itu gitu kan. Nah itu akhirnya membuat saya bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang trainer, motivator, ngajar, jadi dosen gitu kan. Terus bahkan sekarang menambah jadi konten kreator gitu kan, yang sebenarnya saya mungkin mungkin bukan melihat dari sisi uangnya ya, tapi melihat dari sisi
kesukaan dan minat ya, karena pola pikir seseorang kan dipengaruhi oleh bagaimana dia mengambil sesuatu pola informasi yang memang mempengaruhi minat dan ketertarikan dari seseorang, dan itu lebih membuat kita merasa happy ya, karena menjalaninya jadi lebih riang gitu, lebih gembira, lebih apa adanya, lebih seperti itu sih Mas. Jadi panjang ya. Sama nggak apa nyimak kok. Sama satu lagi. Menyimak kita. Sama satu lagi. Jadi saya dan suami kan bersepakat untuk ikut jadi trainer sosial gitu kan, mengikuti satu komunitas anak menggapai mimpi di masyarakat, karena kita melihat mungkin anak-anak di sekeliling kita ini hanya mendapatkan pendidikan dari sekolah gitu kan, pendidikan dari kursus. Tapi yang tadi Coach Albert bilang di awal gitu kan, yang Coach Asari infokan di awal bahwa soft skill-nya mungkin belum semua dapat gitu kan. Dari sisi mungkin kepribadian, attitude, terus bagaimana cara berkomunikasi dengan, bahkan berkomunikasi dengan teman, bagaimana dia sopan santun dengan orang tua dan sebagainya, belum tentu semua mungkin bisa mendapatkan dari sekolah atau pendidikan formal. Nah itu kita bina di situ sudah hampir 2 tahun. Nah itu sejak saya masuk dari training Asa Learning Center tuh Coach, keluar dari kerjaan masuk Asa Learning, dan itu benar mengubah semuanya. Oke. Luar biasa ya teman-teman, kalau kita simak ini kesaksian daripada Coach Albert dengan Coach Dian gitu ya. Ini luar biasa pengembangan diri. Kalau saya tangkap sih pengembangan diri itu ya walaupun kita beda lokasi, posisi gitu, tapi kita tahu bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita kepengen gitu kan, maka kita bisa mengubah itu, bisa dapetin itu ya. Ya, teman-teman bisa bayangin kalau Coach Dian tadi keluar dari pekerjaan terus hamil, biasa ngantor gitu ya. Ini berhadapan dengan dengan baby, kemudian untuk mengatasi istilahnya post power syndrome gitu, yang tadinya punya power di kantor tiba-tiba di rumah harus kalah sama baby boss gitu. Meruntuhkan semuanya gitu ya. Apa yang harus dilakukan itu kan perjuangan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian Coach Albert juga sama tadi, yang hal-hal yang disampaikan itu juga membutuhkan perjuangan yang luar biasa dan nggak mudah. Dan nggak mudah bagi seseorang itu mengelola tadi emosinya, emosi marah bagus nggak sih, emosi senang bagus nggak sih, itu dikelola sedemikian rupa. Nah, ketika ingin mengelola mengenai emosi-emosi tersebut, tadi ada kata kuncinya, yaitu NLP. Loh kok bisa? Oh tadi udah disebutin sama Coach Dian sama Coach Albert. NLP ini berpengaruh terhadap diri sendiri, ya diri sendiri. Ya, bahwa ketika kita ingin mengembangkan diri, maka kita harus punya sesuatu nih yang men-trigger. Kenapa kita harus berkembang diri ini, kan gitu. Men-trigger. Nah, cara men-triggernya seperti apa? Nah, itu dia ilmu tentang cara. Nah, supaya apa? Supaya nggak bingung, gitu kan? Supaya nggak bingung. Nah, ngomong-ngomong supaya nggak, tips dan triknya supaya nggak bingung, gimana caranya ngelola Albert, kira-kira teknik apa yang cocok buat ngelola emosi di NLP ini, mengelola emosi diri menggunakan metode NLP. Bolehlah
apa nih kira-kira yang bisa di-share kepada teman-teman? Silakan. Ya, silakan Kak Albert. Silakan coach dia dulu aja, enggak apa-apa. Silakan. Oke, saya ya. Berarti saya ini. Jadi kalau saya coach untuk mengelola emosi, sebenarnya menggunakan teknik behavioral flexibility. Jadi dari pilar NLP itu, satu itu yang membuat saya bisa mengendalikan diri saya mengetahui bahwa ada sesuatu yang memang di luar sana, yang eksternal, yang tidak bisa saya kendalikan, dan itu yang harus bisa saya pahami. Tapi ada di dalam diri saya yang bisa kita rubah, gaya hidup, cara berbicara, atau mau marah atau enggak gitu kan, mau emosi atau enggak, itu kita yang bisa mengendalikan diri kita. Dan di flexibility, behavior flexibility ini juga membuat kita bisa lebih merubah sesuatu dari jalan yang lambat ke jalan cepat gitu loh. Misalnya, oh ini sebenarnya nggak masuk nih, nggak capai tujuan nih. Oke, kita masuk ke jalan cepatnya aja deh, masuk komunitas misalnya, seperti itu. Dan itu membuat terbuka ya pikiran saya. Dulu saya jarang sih ikut komunitas gitu kan. Lebih senang ya udah di kantor dari pagi sampai sore gitu ya. Untuk komunitas-komunitas saya kurang begitu suka. Tapi setelah ada NLP ini, saya jadi tahu bahwa pada saat kita merubah perilaku kita masuk, kita bisa lebih fleksibel dalam menentukan sesuatu. Jadi tidak berkutat pada satu hal yang memang tidak tercapai tujuan, kita akan bisa mempunyai step-step atau langkah-langkah yang lainnya lagi. Karena saya yakin dengan satu posisi asumsi dasar dari NLP bahwa semuanya ada dalam diri kita untuk mencapai impian dan tujuan kita. Kalau nggak salah itu asumsi dasar yang ke-14 ya coach, kalau nggak salah. Coach Albert, Iya. ayo nambahin. Iya, sejak pertama slide belajar NLP yang model komunikasi NLP itu buat saya jadi iya bahwa ini bergantung saya gitu ya. Artinya kita hanya punya pilihan mengubah kenyataan atau mengubah internalnya diri kita, dan ternyata apa yang kita respon itu tergantung di dalamnya kita, dan artinya sudah dipengaruhi dari internalisasi gitu. Maksudnya saya belajar tentang submodalitas, selalu tentang filter, generalisasi gitu, dan saya pada akhirnya kesimpulannya orang yang logis nggak baperan gitu ya. Nah itu ketika ditanya chunking down gitu, menurut saya itu cara untuk berpikir lebih kritis gitu ya. Chunking up, chunking down, nah itu menolong dari sisi itu. Lalu dari sisi presuposisi bahwa the map is not the territory, iya juga gitu ya. Ternyata saya bilang kenal orang, saya tahu dia sedekat apapun, ternyata juga bukan diri dia sebenarnya gitu. Semuanya sudah dipengaruhi, sudah diwarnai ya oleh apa yang di dalam gitu. Lalu beberapa state gitu kan menolong untuk mengelola suasana tadi. Lalu kemudian akhirnya saya pernah dibantu dengan melihat begini. Misalkan kecewa itu adalah harapan dengan kenyataan berbeda gitu. Tapi kalau harapannya lebih baik ya, harapannya lebih tinggi dari kenyataan. Tapi sebaliknya, kalau kita kenyataan lebih baik kan berarti lebih bersyukur. Berarti kalau misalkan marah itu perbedaan nilai. Nah itu membuat saya akhirnya bisa emosi itu netral gitu. Jadi yang berubah sayanya atau kenyataannya gitu. Jadi ya terus kemudian kan lebih ke framing solution framing ya. Artinya kan akhirnya dalam situasi ini jawabannya apa? Sayanya atau orang lain. Nah, mungkin NLP ini mungkin saya simpulkan dengan dua kata, dengan istilahnya inside out atau self driven ya. Jadi lebih ke kita punya responsibility gitu. Kita punya bukan menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, tapi kita punya responsibility terhadap keputusan yang kita ambil. Itu mungkin dari saya, Coach. Oke. Terima kasih ini atas penjelasannya ya, Coach Dian dengan Coach Albert. Banyak hal tadi yang perlu kita
Stabilo, Stabilo, jauhan SD, Stabilo itu kita kasih apa bookmark gitu, kita marking kalau di PDF ya, kita kasih tanda apa-apa yang sangat penting untuk kita cerna supaya bermanfaat bagi kita semua. Oke, teman-teman semuanya, dari tadi saya terus yang nanya nih, kira-kira ada nggak pertanyaan dari teman-teman nih? Yang sedang menyimak live streaming ini ya, tema kita yaitu NLP dan pengembangan diri. NLP dan pengembangan diri ya, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Coach Dian dengan Coach Albert. Nah, bagi teman-teman yang sedang menyimak live streaming ini, itu silakan. Kalau ada pertanyaan silahkan di bawah. Kalau mau gabung live nggak bisa. Udah masih satu, cukup. Nggak cukup. Oh iya masih satu ya. Janganlah nanti saya gambarnya sebelah. Asalnya lagi menjaga jadi awan. Jadi moderatornya. Iya ini lagi di awan backgroundnya. Oke, silakan teman-teman yang sedang menyimak live streaming ini itu boleh menyampaikan pertanyaan atau bukan pertanyaan juga ya semacam pernyataan bahwa saya punya problem ini nih, kira-kira cara ngatasinnya gimana atau saya lagi dalam kondisi begini nih, kira-kira menurut coach menggunakan teknik NLP itu yang mana, itu boleh aja ya, silakan teman-teman kalau mau bertanya sebelum saya lagi yang nanya nih. Ya, nanya nih. Oke, silakan. Ada banyak sekali. Ada Mas Fahmawan, apa kabar Mas Fahmawan? Ada beberapa saya kenal ini yang hadir. Ya, ada Bang Idris Mendeva. Bang Idris, ya. Apa kabar Bang Idris Mendeva? Iya, calon kepala dinas perhubungan Kota Medan. Sering update di IG nih. Luar biasa ya. Iya betul sekali, IG salah seorang pejabat, calon pejabat yang update terhadap teknologi. Kemudian ya selamat datang juga bagi teman-teman yang menyimak ya, ini ada banyak, ribuan yang nonton, ribuan. Di tribun kanan kiri banyak. Oke, teman-teman silakan ya bertanya apa saja gitu, silakan ditanyakan. Nah, oke, sebelum saya membacakan pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, saya tanya lagi nih ke Coach Dian sama ke Coach Albert. Seberapa cepat ya dampak yang dirasakan menggunakan teknik NLP dalam mengelola emosi gitu ya. Ini kan orang juga perlu tahu gitu ya. Apa ya sekejap mata atau jentikan jari Thanos pengen marah jadi nggak jadi ting gitu. Itu kok bisa sampai begitu gitu loh, kok bisa sampai begitu, karena kalau melihat orang-orang marah meledak hancur dah langit dan bumi ya gitu. Nah, kayak keras sakti ya Coach Albert, kesinggung langit bumi hancur. Gitu. Nah, seberapa cepat sih dan kenapa bisa cepat seperti begitu? Jangan-jangan dukun. Dukun. Oke, silakan Coach Albert dan Coach Dian. Boleh, Pas Albert gantian. Kalau sampai tingkat kesempurnaan ya tentunya butuh proses, dalam arti bukan karena NLP-nya tanda kutip kurang sakti, enggak gitu ya, cuman masalahnya di hidup saya yang terlalu banyak gitu ya, jadi mesti diperbaiki. Antri gitu ya, perlu diperbaiki antri gitu ya. Jadi oke, siap. Lalu yang kedua, untuk dalam case-case tertentu atau dalam dalam poin-poin tertentu ya sangat cepat gitu ya, artinya bisa begitu ini kita tahu lalu kita praktekkan, kita tahu kuncinya ya bisa cepat gitu. Lalu yang ketiga, buat saya yang punya tantangan adalah ketika berkaitan dengan relasi dengan orang terdekat yang tiap hari ketemu, contohnya keluarga, itu buat saya akhirnya perlu banyak teknik gitu. Ini soal memorinya, atau soal perasaannya, atau soal framingnya, atau soal apanya ini gitu. Jadi akhirnya harus dikombin gitu. Okay. Itu dari saya. Gitu.
Oke, siap. Oke, Coach Dian, Oke, lanjut. terima kasih Coach. Menambahkan saja ya, sepertinya sudah semua diinformasikan Coach Albert dan Coach Asari. Jadi kalau saya, ya pengalaman yang tadi pagi lah yang menumpahkan susu itu ya. Kenapa sih cepat banget harusnya marah gitu, tapi langsung diam sejenak, terus kita nggak marah, senyum aja terus gitu kan. Saya kadang menggunakan itu Coach, teknik angkor. Jadi kita buat jangkar, kita buat di sini sebelumnya memang sudah saya praktekkan bagaimana kita membuat jangkar. Nah, kita pasang aja di mana, misalkan di rambut yang jarang disentuh ya, gitu kan, pasang di sini. Akhirnya pada saat kita marah atau kita kesel, itu langsung berfungsi angkornya karena sudah dia menetap gitu kan. Itu yang reaksi yang cepat yang bisa kita lakukan sih. Nah, itu kan perlu latihan ya. Latihannya itu ada di Training Asari Learning Center. Nah, nah, angkor ini juga kadang saya pakai pada saat public speaking gitu kan. Jadi, waduh, kayaknya ini nih materi yang kadang saya suka lupa gitu kan. Akhirnya materi itu saya buatlah latihan seperti angkor itu. Saya masukkan ke jangkar. Kadang bukan di rambut lagi, kadang suka di alis. Saya taruh di sini gitu kan. Jadi pada saat saya mungkin lagi lupa atau gimana, saya ingat, oh iya, dia kebuka gitu, kebuka sendiri. Seperti itu sih, Coach. Oke, siap. Nah, gimana teman-teman? Bagus kan penjelasannya? Makin penasaran ya? Makin penasaran. Banyak sekali istilah-istilah yang tidak dimengerti, Coach. Ya nggak apa-apa, memang sengaja tujuannya memang segitu. Biar penasaran. Menyebabkan ketidakmengertian teman-teman terhadap istilah. Biar nanti nanya agendanya kapan gitu. Tenang aja. Asari Learning Center punya agenda. Tapi nanti kita bikin agenda. Kita bikin agenda bertiga mengenai NLP. Ya, teman-teman saksiin aja. Training ya. Training. Oke, teman-teman, itu ya yang disampaikan oleh kedua coach ini sangat amat berarti gitu kan. Orang lain bangun pagi dimulai dengan sarapan, kalau kita bangun pagi dimulai dengan streaming. Sama-sama. Gak apa-apa. Saya juga lupa belum bikin kopi hari ini. Biasanya pagi ngopi. Oke. Gitu ya teman-teman, itu banyak sekali teknik-teknik ya. Tadi teknik yang sangat berarti kemudian dipraktekkan oleh kedua coach ini, itu begitu cepat segala macam. Ya memang ada kata kuncinya, ada kuncinya. Nah, kata kunci atau kunci bagaimana cara melakukan teknik-teknik tersebut, tentunya perspektif yang disampaikan tadi tidak terlalu dalam. Dan memang sengaja tidak terlalu dalam supaya teman-teman yang menyimak itu bertanya kembali kapan ada yang pendalamannya. Biasanya kalau pendalaman itu beda cerita. Beda cerita di kamar sebelah maksudnya. Ya, tapi ginilah teman-teman ya, bahwa apapun yang kita inginkan itu bisa kita wujudkan, termasuk juga pengembangan diri, gitu ya. Pengembangan diri, persoalannya bukan apa yang kita inginkan. Kadangkala gitu, kita meredam keinginan kita untuk berkembang, ya, diri kita, itu karena kita nggak tahu caranya, gimana caranya ngembangin diri. Gitu. Bukan nggak tahu apa yang saya inginkan, tapi kadangkala orang menghanguskan keinginannya karena udahlah gue nggak tahu caranya, gimana caranya sampai ke tempat tujuan, akhirnya ya udahlah batalin aja, biasanya begitu. Itulah yang disebut dengan sabotase. Itu ya teman-teman ya. Mungkin ada kata penutup dari Coach Albert dan Coach Dian. Lumayan juga, kita sudah lebih dari 48 menit berbincang-bincang ini. Iya, 48 menit nih. 58 atau 48 ya? Kurang lebih segitulah. Kurang lebih 60 menit, beberapa menit lagi 60 menit ya. Silakan, saya persilakan Coach Albert dan Coach Dian untuk closing statement. Kita akan akhiri streaming ini. 1 jam cukup lah.
Kayak lagu ya. Kayak lagu. Monggo Silakan silakan. Coach Dian. Oke, dari saya yakin pasti semua orang mempunyai program dan tujuan hidup. Nah, bagaimana tujuan dan program? Ayo kita pelajari NLP. Terima kasih. Siap. Oke ya, ingat ya itu kata-katanya tuh, ingat tuh. Garis bawah, garis bawah. Saya Coach sih Albert, akhirnya silakan. berefleksi gini. Ternyata ada yang lebih penyesalan yang lebih dalam dari atau lebih dari sekedar terlambat menikah, yaitu terlambat mempelajari NLP. Wah, luar Gitu. biasa. Semakin Ini cepat provokatif mempelajari sekali ya NLP. teman-teman ya, tolong didengarkan. Ya, ini semua kata-katanya provokatif dan tolong didengarkan dan dicermati. Segera dilaksanakan. Saya jadi ada tambahan nih, Coach. Saya tidak akan melarang teman-teman. Oh iya silakan. Saya Hati-hati mau- nih provokasi lagi nih. Bukan. Saya mau bilang gini, Coach Asari punya moto, lebih baik terlambat ngopi daripada terlambat mempelajari NLP. Oke, siap. Terima kasih Coach Dian, Coach Albert, ya teman-teman yang menyimak. Follow Instagram mereka, gitu kan. Follow, kemudian ya ikuti, simak konten-konten beliau berdua di Instagram, di YouTube mereka, gitu ya. Ini kedua tokoh, ya, tokoh NLP yang luar biasa di Indonesia, Coach Dian. Saya lupa tadi awal tidak menjelaskan biodata. Ya, saking excitednya gitu, udah lama nggak turun gunung. Gitu. Terus Coach Albert juga sama, simak saja di Instagram mereka, itu banyak hal-hal yang bermanfaat dan menarik buat dicermati. Coach Dian dengan konten kreatornya, Coach Albert dengan narasinya, itu silakan teman-teman gabung di situ. Termasuk juga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya free entry dari kedua coach ini, dan teman-teman bisa gabung di situ ya. Terima kasih semuanya atas atensinya pagi ini. Kita jumpa lagi nanti di kesempatan yang lain di platform yang berbeda. Mungkin sekarang Instagram, besok di Facebook, besok di YouTube, besok di Zoom, dan besok-besok di offline. Online terus offline dong. Supaya bisa ngopi. Amin, amin. Oke, terima Terima kasih kasih. Coach Dian, Terima kasih. Coach Terima Albert kasih. atas atensinya Coach pagi Dian, ini. terima kasih. Coach Teman-teman yang Albert, menyimak semua juga Terima kasih. terima kasih. Ya, sama-sama ya. Kita akhiri dengan doa dalam hati. Semoga berkah apa yang kita jalankan. Sekian, terima kasih. Salam inspirasi Asari Learning Center Sekolah NLP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih Coach Asari, Pak Albert, dan semua Terima kasih Coach Asari, teman-teman. Coach Dian.